Video belasan senjata api yang disita IRGC ditampilkan di atas meja. IRGC mengklaim penyitaan belasan senjata api ini setelah mereka melakukan pengawasan terkait penyelundupan senjata api ke Israel. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis sebuah video yang menampilkan upaya penyelundupan senjata api ke Israel. Dalam rekaman video belasan senjata api yang disita IRGC ditampilkan di atas meja. IRGC mengklaim penyitaan belasan senjata api ini setelah mereka melakukan pengawasan terkait penyelundupan senjata api ke Israel. IRGC juga mengklaim mereka membongkar 5 jaringan yang terlibat penyelidikan senjata terkait dengan Israel. Bandara Internasional Israel Ben Gurion dilaporkan berubah menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Aktivitas tersebut diprotes pejabat Israel karena mengganggu penerbangan sipil. Sejumlah pejabat Israel disebut kesal karena Bandara Ben Gurion yang selama ini dikenal sebagai pintu utama mobilitas global Israel berubah drastis menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Terlihat sejumlah pesawat militer Amerika Serikat ditempatkan di bandara tersebut. Aktivitas militer di bandara mengganggu penerbangan sipil dan mengancam maskapai penerbangan. Perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran sejak Februari lalu mempengaruhi penerbangan sipil. Banyak maskapai penerbangan Israel merelokasi pesawat-pesawat mereka ke luar negeri, dan banyak diantaranya belum kembali. Sementara dalam 24 jam terakhir, sebuah pesawat jet tempur Amerika Serikat 2 kali mengirimkan sinyal darurat. Sinyal darurat 7700 merupakan kode darurat. Dari tangkapan layar, aplikasi penerbangan flight radar pesawat jet tempur F-35A Lightning II mengirim sinyal darurat saat terbang di atas Teluk Oman. Pesawat tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat ini kemudian berbelok untuk melakukan pendaratan darurat di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Sebelumnya pada 5 Mei, pesawat Stratotanker Amerika juga mengirim sinyal darurat dan menghilang dari radar. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Ya pemirsa, Rusia merilis rudal terbaru miliknya bernama Sarmat. Rudal tersebut memiliki daya jelajah hingga 35.000 km. Rusia mengklaim rudal Sarmat merupakan paling kuat di dunia. Rudal ini mampu menempuh lintasan balistik dan juga suborbital yang memiliki jangkauan lebih dari 35.000 km dengan karakteristik akurasi berlipat ganda secara bersamaan. Selain itu, rudal antar benua ini diklaim bisa mengatasi semua sistem pertahanan rudal yang ada dan yang akan datang. Rusia menyebut tahun ini Sarmat memang akan ditempatkan dalam tugas tempur. Selain memiliki teknologi siluman, rudal Sarmat bisa membawa hulu ledak termonuklir. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность
любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем. Sementara itu, perwakilan Iran di PBB mengatakan bahwa negaranya memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan energi nuklir. Ia juga menegaskan program nuklirnya bersifat damai. Hal tersebut disampaikan pada konvensi non-proliferasi senjata nuklir atau NPT di New York pada Senin. Of the peaceful users, the right to peaceful users as inalienable. This was mentioned by a lot of non-nuclear weapon states, including Brazil and Mexico. Therefore, we believe that this should be specified in paragraph 12 of the preamble. And on paragraph 13, we believe that, as we have expressed before, nothing should restrict their right to peaceful users and participation in international cooperation with regard to peaceful users without any discrimination. This is our proposal with regard to other paragraphs, including 26 and 29. This should be highlighted in those paragraphs as well. On paragraph 13, we believe that the language should be strengthened by using the language of the 2010, and specifically on highlighting the sovereign right of the states parties with regard to national fuel cycle. With regard to, we need a new paragraph after paragraph 23, and it will be 23 bis, to reject the imposition of any UCMs or conducting any attacks against nuclear facilities, as well as assassination of nuclear scientists. This is really needed based on the experience, the bitter experience that... Pemirsa, Qasim Muhammadi, warga Iran yang juga seorang dosen International Institute for Islamic Studies, menyatakan bahwa warga Iran akan tetap setia mendukung pemerintah. Warga Iran pun tidak percaya atas negosiasi dengan Amerika Serikat. Ya, kalau masyarakat Iran macam dulunya, setiap malam mereka turun ke jalan-jalan dan mereka berteriak dan bersuara dukungan mereka terhadap pimpinan dan juga militer Iran. Dan pasti kalau harapan di Iran itu mengenai masalah jaminan yang harus diamankan oleh pihak yang lain, pihak agresor, mereka tidak begitu harap bahwa itu bisa dijadikan atas kertas atau dalam bentuk dalam bentuk macam kontrak, ya. Oleh karena itu, kalau Iran itu masyarakatnya dan juga pimpinannya, mereka meyakini bahwa itu harus diadakan secara nyata. Jaminan itu agar Iran tidak diserang lagi, tidak akan diserang lagi, tidak ada ancaman lagi untuk warga Iran itu harus dengan nyata dijadikan. Dan mereka meyakini bahwa kalau jaminan yang nyata sekarang merupakan 2 hal. Pertama, kekuatan militer Iran, ya, oleh karena itu Iran itu tidak akan lepas tangan dari kemampuan militernya, pasti itu tidak akan jadi. Dan kedua, masalah kekuasaan atas Selat Hormuz, karena Selat Hormuz itu sekarang menjadi satu kartu yang Iran itu mempunyai untuk mengontrol negara-negara yang bermusuhan sama Iran. Oleh karena itu, dan itu hampir pada 50 tahun yang lalu itu tidak digunakan, tidak ada kekuasaan yang dijalankan dari pihak Iran itu atas Selat itu, tapi itu membuat negara-negara bermusuhan Iran itu menyalahgunakan itu, melawan warga Iran itu. Oleh karena itu, sekarang itu tuntutan warga juga militer juga pimpinan Iran bahwa itu tidak akan kembali lagi ke
kondisinya sebelum itu ya, kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali kondisinya ke kondisi